Halo semua, assalamualaikum, kembali lagi sama saya Halia Family Chat Miko. Ya, untuk kali ini saya akan membagikan resep kue kering lagi ya teman-teman. Nah, ini dari 1 kilo adonan jadi 4 macam kue kering ya teman-teman. Seperti yang dilihat, kuenya sangat cantik banget ya, tidak perlu repot ya teman-teman, karena ini dari satu adonan ya. Untuk bahan-bahannya, yang pertama kita akan siapkan terlebih dahulu margarin juga room butter ya teman-teman. Nah, ini saya mix dari kedua margarin ya. Kemudian masukkan untuk gula pasir. Kita akan mixer terlebih dahulu ya teman-teman. Kita pakai kecepatan paling rendah terlebih dahulu ya. Kita mixer sampai bahan semuanya benar-benar tercampur dan menyatu gitu ya teman-teman. Nah, kalau sudah tercampur merata, kita naikkan untuk kecepatan mixernya ya, supaya cepat halus gitu ya teman-teman untuk gulanya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Kita masukkan untuk kuning telurnya ya. Di sini saya pakai 4 butir kuning telur. Kemudian kita mixer kembali sampai semuanya tercampur merata ya. Matikan mixernya, kemudian masukkan untuk susu bubuk, kemudian ada tepung maizena, kita masukkan semuanya ya teman-teman. Kemudian aduk kembali, cukup sebentar aja ya, ini sampai semuanya menyatu aja ya teman-teman. Ini cocok banget dan praktis ya teman-teman, dari satu adonan bisa jadi 4 macam kue kering ya. Kemudian masukkan untuk tepung terigunya. Di sini saya masukkan secara bertahap. Masukkan secara bertahap. Kemudian kita mixer ya teman-teman. Setelah semuanya tercampur, masukkan kembali untuk tepung terigunya. Nah, di sini saya pakai merek segitiga biru ya teman-teman. Kalau teman-teman punya tepung terigu yang kunci biru, itu lebih bagus lagi ya teman-teman. Kalau nggak ada stok ya seadanya aja ya. Kemudian kita campurkan. Nah, dirasa berat ini kita akan aduk-aduk dan masukkan semua tepung. Kita akan uleni dengan tangan aja ya teman-teman, supaya cepat kalis gitu ya. Nah, ini kita kumpulkan terlebih dahulu pakai spatula, kemudian kita uleni pakai tangan ya teman-teman. Jangan lupa lapisi dengan plastik ya. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan teksturnya menjadi kalis gitu ya teman-teman. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini ya. Tidak menempel pada tangan, juga tidak menempel pada wadah ya teman-teman. Kita akan bagi menjadi 4 macam ya teman-teman. Nah, ini kita akan proses satu demi satu. Ini untuk yang pertama ada bola salju ya teman-teman, atau bola gula gitu ya. Kita tambahkan sedikit pewarna pandan supaya warnanya terlihat lebih cantik gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai yang original ya nggak apa-apa ya, sesuaikan aja dengan seleranya masing-masing. Kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Warnanya sangat cantik gitu ya. Kita lakukan proses ini sampai kalis ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini kita siap untuk dicetak ya. Saya ambil 1 sendok teh adonan, tidak perlu ditimbang ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti ini. Kita akan bulat-bulatkan. Nah, kita siapkan untuk loyangnya, tidak perlu diolesi dengan margarin ya teman-teman. Kita langsung siapkan aja di atas loyang dan lakukan proses ini sampai selesai ya. Ini sangat cocok juga untuk teman-teman yang mau buat kue kering dan tanpa ribet menjadi 4 macam ya teman-teman. Sangat mudah dan praktis ya.
Nah, ini untuk hasilnya bisa teman-teman lihat. Kita akan lanjutkan untuk proses pengopenan. Ini sebelumnya sudah saya panaskan ovennya terlebih dahulu, kemudian masukkan semua adonan yang sudah kita bentuk ya. Ini untuk proses pemanggangan saya tampilkan videonya di awal aja ya teman-teman, karena untuk proses sampai selesai kurang lebihnya 4 macam kue keringnya seperti ini. Nah, ini saya oven menjadi satu ya teman-teman. Kita akan oven selama 30 menit dengan api cenderung kecil aja ya. Kita tunggu. Nah, ini setelah 30 menit kita akan cek, dirasa sudah matang, kita akan siap untuk angkat ya. Kalau belum matang bisa teman-teman balik untuk posisinya. Nah, ini saya oven semua ya dari yang 4 macam kue kering ya teman-teman. Nah, ini untuk hasilnya dari bola. Nah, ini kita siapkan untuk gula halusnya ya teman-teman. Untuk teksturnya di luar kering, di dalamnya sangat lumer gitu ya teman-teman, tidak keras gitu ya. Kita akan siapkan dan tata ke dalam toples ukuran 500 gram ya. Kita lakukan proses ini sampai selesai. Jangan lupa siapkan juga untuk gula halusnya ya teman-teman. Nah, ini yang dinamakan bola gula atau bola salju gitu ya. Kita tambahkan untuk bagian bawahnya terlebih dahulu, kita taburi dengan gula halus. Untuk takaran bisa teman-teman sesuaikan aja dengan seleranya masing-masing ya. Nah, ini kita lakukan proses ini sampai selesai ya teman-teman. Kita taburi kembali untuk yang paling atasnya ya. Untuk adonan yang kedua kita akan siapkan juga yang tadi sudah kita bagi menjadi 4 ya teman-teman. Kita akan bulatkan kemudian pipihkan ya teman-teman. Nah, yang seperti teman-teman lihat kita agak press gitu ya. Nah, lakukan proses ini sampai selesai dan kita masukkan ke dalam loyang tanpa diolesi margarin juga ya teman-teman, karena nantinya juga tidak menempel ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita akan sekat dengan garpu ya teman-teman. Nah, ini kita sekat untuk separuh adonan. Bisa teman-teman lihat untuk prosesnya seperti ini ya. Nah, nanti ini untuk bagian yang setengahnya atau separuh kita akan balur dengan coklat ya teman-teman. Nah, ini hasilnya jadi lebih banyak gitu ya setelah kita oven. Nah, untuk proses pengopenan sudah saya bilang ditampilkan di awal video ya teman-teman. Kemudian ini untuk bagian yang setengahnya kita olesi atau kita celupkan ke dalam coklat batang yang sudah kita lelehkan ya. Kita lakukan proses ini sampai selesai ya teman-teman. Ini juga sangat enak, teksturnya juga sangat lembut ya teman-teman, anti keras gitu ya. Untuk hasilnya jadi sebanyak ini kita tunggu sampai coklatnya benar-benar set ya. Setelah coklatnya dirasa set, kita akan tata di atas toples juga ya teman-teman. Ini ukuran 500 gram. Lakukan proses ini sampai selesai ya. Ini bisa dijadikan ide jualan untuk kue kering lebaran ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti ini. Untuk hasilnya sangat cantik ya teman-teman. Untuk adonan yang selanjutnya kita akan siapkan juga. Nah, ini saya akan bikin tamrin ya teman-teman. Kita bulatkan terlebih dahulu seperti kita bikin nastar atau bikin bola gula gitu ya. Kemudian masukkan ke dalam putih telur. Untuk takarannya saya biasa pakai 1 sendok teh ya teman-teman. Ini untuk besar kecilnya adonan dirasa menurut saya sudah setara gitu ya. Nah, ini
kita akan angkat satu persatu, kemudian siapkan untuk keju parutnya. Kita akan gulingkan atau baluri dengan keju parut ya teman-teman. Setelah semuanya tercampur merata, kita akan masukkan ke dalam loyang. Nah, ini untuk putih telurnya untuk membaluri supaya kejunya menempel gitu ya teman-teman. Kita lakukan proses ini sampai selesai. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini ya. Kita akan bolongi untuk tengahnya dengan telunjuk ya teman-teman, yang dialasi dengan plastik gitu ya. Kurang lebihnya seperti ini ya. Nanti ini untuk yang kita lubangi, kita isi dengan selai ya teman-teman. Nah, di sini saya pakai selai stroberi ya. Kalau teman-teman bisa pakai Nutella, bisa pakai selai coklat, sesuaikan aja dengan stok dan seleranya masing-masing ya. Nah, berhubung di sini saya ngovennya jadi satu, jadi untuk loyangnya saya ada 3 loyang, saya campur aja ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Menjadi 4 kue macam kue kering ya teman-teman. Kita tambahkan untuk selai stroberinya, bisa teman-teman sesuaikan aja. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Hasil dari pengovenan ya, sudah matang sempurna ya teman-teman. Kita sisihkan dan tunggu sampai dingin. Setelah dingin kita akan masukkan ke dalam toples ya. Lakukan proses ini sampai selesai. Ini saya juga pakai toples ukuran 500 gram ya teman-teman. Ini jadi sangat banyak ya, bisa teman-teman lihat. Ini satu toples lebih ya teman-teman. Kejunya juga sangat terlihat untuk teksturnya. Ini rasanya ada gurih, ada manis, pokoknya pas gitu ya teman-teman. Cocok banget dan bisa dicoba untuk resepnya ya. Nah, ini untuk yang terakhir saya akan bikin adonan menjadi agak memanjang ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti ini ya. Lakukan proses ini sampai selesai. Kita bulat-bulatkan terlebih dahulu, kemudian kita akan pipihkan menjadi panjang gitu ya teman-teman, seperti ini ya. Kemudian kita akan siapkan untuk ovennya yang seperti saya tampilkan di awal video ya teman-teman. Dan untuk hasilnya bisa teman-teman lihat. Kemudian jangan lupa panaskan untuk coklat batangnya ya. Di sini saya pakai rasa green tea ya teman-teman. Kita celupkan sampai semuanya tertopping gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk memudahkan saya, ini saya lepas untuk sarung plastiknya ya teman-teman, karena lebih mudah langsung pakai tangan ya. Yang penting jangan lupa cuci tangan sampai bersih ya teman-teman. Setelah coklat green tea-nya set, kemudian tambahkan untuk dari sisa coklat tadi ya teman-teman. Nah, ini saya panaskan kembali, kemudian jadikan untuk topping atasnya ya. Ini sangat menarik dan juga sangat cantik ya teman-teman. Rasanya benar-benar sangat enak ya. Udah dari adonannya udah juga sangat enak, apalagi ditambah dengan coklat batang ya teman-teman yang kita lelehkan. Ini menambah dari selera juga harga jual ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu sampai semuanya benar-benar set. Nah, ini setelah set bisa kita siapkan untuk toplesnya, kemudian siap kita kemas ya teman-teman. Dari satu resep adonan atau 1 kilo adonan bisa menjadi 4 macam kue kering yang sangat cantik, sangat mudah prosesnya. Bisa teman-teman coba untuk resepnya ya. Bisa teman-teman jadikan ide jualan maupun cemilan sendiri untuk lebaran kali ini ya teman-teman. Nah, ini kita akan tata sampai
sampai toplesnya penuh ya teman-teman. Nah ini untuk satu adonan ini bisa menjadi 4 toples lebih ya gitu ya teman-teman, tapi untuk toplesnya di sini saya pakai ukuran 500 gram. Nah ini untuk hasilnya bisa teman-teman lihat, sangat cantik, sangat lengkap, caranya juga sangat mudah ya, bisa teman-teman coba untuk resepnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.